Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa ba'alamihi wa ba'alami sa'iri salafis salihin fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ay hadha fasun utawi iki iku fasal switching berarti fasal wala tuqbalu lan ora den trima, ora bisa den trima apa syahadatu persaksian ora den trima persaksian illa mimman kejaba saking wong semen ijtamaat kang dadi kumpul fihi ing dalam man opo khamsu khisalin 5 pira-pira tingkah. Fasal ini menerangkan tentang syarat-syarat orang yang bersaksi, maka akan seperti itu syahid atau orang yang bersaksi harus mempunyai 5 tingkah ini, 5 keadaan ini. Kalau tidak mempunyai 5 maka persaksiannya tidak bisa diterima. Apa saja rupane? Khamsu islamu suwijine Islam wal bulughulan balih wal aqlulan duweni akal wal khurriyatulan merdeka wal adalatulan duweni sifat adalah sifat adalah apa kemarin ya, sifat adalah punya tidak pernah melakukan dosa besar, tidak melakukan dosa kecil. Ini ada syarat-syarat supaya seorang dianggap sebagai orang yang adil. Ada 5 syaratnya. Walil adalati lan iku tetap kadua sifat adalah khamsu saraito utawi 5 biro-biro syarat. Ada 5 syarat supaya seseorang dikatakan adil. Rupane 5 syaraid ayyakuna suwijiyan ono sopo adil ana iku mujtaniban wong kang ngedoih lil kabairi maring biro-biro dosa gede. Orang yang pertama sifat dikatakan orang adil adalah menjauhi dosa besar, ya, tidak pernah melakukan dosa besar lah ya. Ghairu musirri ono sapa wong ana iku ghairul musirri udu wong kang dadi alal qalili atau melaku ya alal qalili ing atase dosa cilik minasoho ini saking pira-pira dosa cilik. Yang kedua ghairul musirri bukan orang yang selalu melakukan dosa kecil. Musirri itu orang yang selalu melakukan dosa kecil ya. Kemarin definisi saya orang yang tidak pernah melakukan dosa kecil dan tidak melanggengkan dosa kecil. Orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil, ini dua. Tapi ada tambahannya lagi, salimah sarirati ono sapa wong ayyakuna salima sarirati ono sapa wong ana iku wong kang slamet atine, atau dia orang yang memang menjaga hati, akidahnya terjaga lah. Makmunan indal khodobi ayyakuna, yang keempat ini makmuman indal khodobi ono sapa wong ana iku makmun wong kang aman indal khodobi dalam nalikane kesuh. Artinya orang yang mampu mengendalikan diri ketika marah. Yang terakhir muhafidhan ayakuna muhafidan tegese yen ono sapa wong ana iku muhafidhon wong kang reksa alal muruati mislihi ngatasé muruah sepadane wong. Muruah itu ya harga diri ya, kehormatan. Orang yang mampu menjaga kehormatannya sepadanya, misalkan seorang kiai kehormatannya harus dijaga, jangan sampai seorang kiai menjelek-jelekan nama kiai lain. Misalkan contoh pada kita Fathul Ma'in dulu pas mengaji itu ada contoh tidak menjaga muruah kiai. Misalkan kiai memangkat Jumatan nganggo sandal giceng, itu misalkan ada giceng padahal bisa menggunakan sandal yang tidak giceng, itu namanya tidak menjaga muruah. Artinya ketika orang lain melihat Pak Kiai memakai sandal giceng maka akan berpikiran yang negatif, akan bisa merendahkan martabat Kiai tersebut. Itu namanya menjaga muruah ya, muruah menjaga kehormatan ya, jangan sampai menghinakan diri. Itu orang adil. Jadi saya ulangi, orang yang menjadi saksi itu ada 5 syaratnya ya. Islam, baligh, akal, hur, merdeka, berakal, dan adil ya. Nah, adil ini juga mempunyai 5 syarat supaya seorang bisa dikatakan adil. Yang pertama, dia menjauhi dosa-dosa besar. Ayakuna mustaniban lil kabair. Pertama, dia harus menjauhi dosa besar. Yang kedua, ghairu musirri alal qalil minas saghair. Dia tidak melanggengkan, tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil. Yang ketiga, syarat yang ketiga salimah sarirati
berarti dia selamat hatinya atau selamat keteguhan hatinya atau akidahnya dia tidak melenceng-lenceng lah ya. Yang keempat adalah ma'munan indul ghadabi, dia mampu mengendalikan amarahnya, meninggalkan ketika dia marah dia mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir dia menjaga kehormatan dirinya, dirinya dijaga kehormatannya supaya tidak dihinakan orang lain lah. 5 sifat ini kalau dimiliki oleh seseorang, maka seseorang itu akan menjadi dikatakan sebagai predikat orang adil dan sah menjadi saksi nikah, saksi tuduhan dan lain-lain. Cuma kalau misalkan saksi nikah biasanya kan harus adil saksi nikah, biasanya untuk supaya kan tidak diketahui saksi ini seorang adil apa bukan, biasanya disuruh tobat dulu, biar makanya orang yang fasik ketika sudah bertobat maka tidak bisa dikatakan orang fasik. Sudah tobat temenanan, orang melakukan kefasikannya maka sudah dikatakan tidak fasik ya. Jadi misalkan orang nikah, saksinya harus sebaiknya disuruh untuk bertobat dulu ya, supaya menjadi saksi yang adil. Mungkin itu tentang persaksian dan orang yang adil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.